Pemirsa, tak jarang kita dengar seorang maling, pencopet, jambret, begal, atau perampok luka-luka karena dihakimi massa. Bahkan tidak sedikit pula yang kehilangan nyawa akibat tindakan pengeroyokan ini. Tragisnya lagi, fenomena amuk massa bukan hanya untuk menghakimi pelaku kejahatan, justru menjadi senjata untuk memfitnah atau mencelakai orang lain. Baru-baru ini seorang siswa SMA berinisial LEH tewas dikeroyok di Kompleks Perumahan Harapan Mulia Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa naas ini terjadi hanya beberapa meter dari rumahnya. Padahal korban sebenarnya keluar rumah untuk mencari kucing peliharaannya yang hilang. Saat melongok ke dalam kolong mobil, ia diteriaki maling. Korban sempat melarikan diri dengan sepeda motornya, namun 6 pelaku mengejar dan mengeroyoknya dengan senjata tajam hingga tewas. 4 orang tersangka sudah diamankan polisi. AB 21 tahun yang membacok korban pada bagian kepala, RF 19 tahun membacok korban pada bagian bahu dengan senjata tajam. FH 19 tahun melakukan provokasi dengan teriakan maling serta memukul bagian kepala korban dengan tangan kosong. Dan IA 17 tahun ikut menganiaya korban dengan memukul kepala dengan tangannya. Berhasil. Hasil. Bang, anunya bang. Sajamnya. Sementara 2 pelaku lain masih dalam pengejaran. Namun polisi telah mengetahui identitas keduanya yang pernah terkait kasus yang sama, yakni pengeroyokan. Beberapa waktu sebelumnya, seorang pria lansia juga menjadi korban amukan massa. WH, kakek berumur 89 tahun, tewas dikeroyok para pengendara motor setelah diteriaki maling saat mengendarai mobilnya sendiri di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Kasus pengeroyokan lansia ini bermula dari serempetan yang terjadi antara korban dengan pengendara sepeda motor berinisial JI yang kemudian meneriaki korban maling. Teriakan inilah yang mengundang perhatian para pengendara sepeda motor lain dan berusaha mengejar mobil yang dikemudikan korban sampai di TKP akhir di Pulau Kambil, Cakung. Amuk massa pun tak bisa dicegah. Jenazahnya dikremasi di krematorium Heaven Fluid Penjaringan, Jakarta Utara. Keluarga dan kerabat turut mengantar kepergian almarhum dengan kesedihan yang teramat dalam. Istrinya yang sudah renta dan duduk di kursi roda tampak sangat terpukul oleh kepergian sang suami untuk selamanya. Pihak keluarga meminta agar pelaku yang tega menghabisi nyawa kakek WH agar dihukum seberat-beratnya. Mohon keadilan yang sebenar-benarnya untuk papa saya. Sementara itu, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dari pemeriksaan sekitar 14 orang saksi dalam kasus pengeroyokan ini. 5 orang berinisial TB 21 tahun, JI 23 tahun, RYN 23 tahun, MA 23 tahun, dan MJ 18 tahun mengaku tersulut emosi ketika mendengar teriakan maling yang ditujukan ke mobil yang dikendarai korban, hingga tak sadar lagi jika yang mereka hadapi adalah seorang lansia. Belakangan ini memang marak terjadi kasus pengeroyokan oleh warga atau biasa kita sebut amuk massa di tanah air tercinta, di mana warganya terkenal sopan dan ramah. Miris memang. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana hati nurani para pelaku pengeroyokan massal ini? Polisi sebenarnya sudah melakukan tindakan tegas kepada para pelaku kejahatan. Tidak sekali dua kali, petugas terpaksa menembak begal, pengedar narkoba, atau penjahat lain yang berani bertindak macam-macam.
Namun tampaknya ini masih dinilai belum cukup memuaskan bagi masyarakat. Seolah-olah ada kesan kuat bahwa masyarakat sekarang ini lebih suka memilih melakukan pengadilan di jalanan, menghakimi sendiri pelaku kejahatan yang tertangkap basah hingga babak belur, dan bahkan tidak jarang menghajarnya hingga tewas di lokasi. Mungkinkah ini karena ketidakpercayaan masyarakat pada hukum yang berlaku? Lebih baik kita tahu dulu kejadiannya apa, gimana. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan tolong dikejar, ya kita kejar. Tapi jangan langsung digebukin dulu, kita amankan dulu. Salah sih, soalnya kita harus ngikutin peraturan yang ada juga kan. Ini ditangkap aja, terus diserahin ke pihak yang berwajib biar kayak tahu. Tapi mungkin kenapa kayak gitu juga kayak pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak berwajib juga. Menurut saya sih begitu ya Mbak. Soalnya kadang tidak adil mungkin di sana, ya udah adili di sini saja langsung gitu. Faktanya dia nggak tahu apa, terus semua orang ikut-ikutan. Ini emang saya sedikit concern sih soal ini. Karena itu hakimin orang tanpa tahu fakta yang benar kan. Sungguh betapa mengerikan amuk masa ini. Bayangkan jika tragedi seperti yang dialami para korban amuk masa menimpa diri kita. Atau bahkan anggota keluarga kita tercinta. Apa sebetulnya yang salah sehingga masyarakat seolah kehilangan hati nurani? Hanya karena dugaan yang mengarah fitnah, masyarakat dengan mudah main hakim sendiri tanpa memikirkan lagi dampaknya di kemudian hari. Saya menyebutnya dengan 3P. P yang pertama adalah pahlawan. Semua orang ingin menjadi pahlawan. Ketika seseorang mendengar ada kata teriakan maling, nah mereka merasa berempati. Kalau saya berada pada posisi itu, pasti saya akan merasakan kesulitan. Lalu kenapa tidak? Saya juga membantu. Yang kedua adalah pelepasan dari emosi yang ada. Jadi dengan berada dalam kerumunan, lalu ada target yang kemudian harus ditangkap atau kemudian tanda kutip dihajar, buat pelaku-pelaku main hakim sendiri ini, itu menjadi cara mereka untuk melampiaskan stres mereka. Yang jadi sebenarnya mereka juga mungkin tidak terlalu mengerti apakah orang ini benar penjahat atau tidak. Dan yang ketiga adalah pengetahuan akan hukum yang rendah, bahwa niat baik untuk membantu orang lain tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik justru akan membuat kita menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Jadi, percayakan saja urusan penangkapan ini kepada polisi dan biarkan hukum yang menjerat para pelaku kejahatan. Ingat ya pemirsa, membantu menangkap pelaku kriminal tentu saja boleh, tapi bukan berarti kemudian kita bebas menganiaya bahkan bersama-sama menjadi pembunuh. Apalagi ternyata orang yang menjadi korban bukanlah penjahat sesungguhnya. Masyarakat harus mengapresiasi keseriusan polisi menangkap para pelaku amuk massa dan harusnya ini menjadi pembelajaran bahwa tidak dibenarkan untuk main hakim sendiri terlebih hingga menewaskan korban. Karena meski yang tertangkap adalah penjahat sekalipun, tetap bukan hak kita untuk menghakimi sampai menghabisi nyawanya.